Dalam beberapa waktu belakangan ini, kita dapat menyaksikan sejumlah selebriti dan tokoh negeri ini mulai masuk ke bisnis klub sepak bola. Sementara itu, salah satu klub sepak bola di Indonesia juga telah mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan sepak bola di Indonesia dinilai bukan hanya sekedar sebuah permainan, tetapi juga mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jika melihat besarnya animo dan fanatisme masyarakat untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Lantas, seberapa besar animo masyarakat Indonesia untuk menyaksikan Liga Sepak Bola, khususnya Liga 1, yang saat ini menjadi kasta tertinggi sepak bola di tanah air? Kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, ini adalah jumlah penonton Liga 1 di stadion. Kalau kita lihat dari 2017, angkanya di sekitar 2.600.000 lebih. Kemudian terus meningkat, tertinggi di 2018 di sekitar 3 juta lebih. Kemudian 2019 sedikit mengalami pelemahan ke 2,8 juta dan di tahun 2020 sekitar 355.000 penonton ya. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Karena kompetisi 2020 hanya berjalan selama 3 pekan. Iya, jumlah penonton yang menurun drastis pada penyelenggaraan Liga 1 di tahun 2020 lalu tidak lepas dari penghentian kompetisi yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia akibat penyebaran virus COVID-19 yang mendorong diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Sementara untuk tahun ini, Liga 1 direncanakan akan mulai bergulir mulai 10 Juli mendatang dan akan berakhir pada bulan Maret 2022 dan dipastikan tanpa kehadiran penonton secara langsung di stadion. Nah, jika berbicara mengenai penonton ataupun supporter dari klub yang berkompetisi khususnya di Liga 1, tentu kita juga akan berbicara tentang fanatisme sekelompok supporter dan juga militansinya dalam menyaksikan klub sepak bola kesayangan mereka dengan hadir langsung ke stadion. Lantas, klub-klub apa saja yang sejauh ini dikenal memiliki kelompok supporter militan yang selalu hadir di stadion untuk mendukung saat bertanding? Kita lihat dalam infografis berikut ini. Ini dia 5 klub dengan penonton terbanyak di stadion tahun 2019. Mungkin Anda salah satu penyumbang angka ini ya. Ada Persija Jakarta dengan 413.448 penonton. Selanjutnya ada PSS Sleman 322.536 penonton. Bali United sekitar 297.072 penonton dan Persebaya Surabaya 280.017 penonton dan Persib Bandung 254.749 penonton. Itu dia 5 klub dengan penonton terbanyak di tahun 2019. Selain memberi dukungan bagi sebuah klub saat bertanding, kehadiran penonton secara langsung di dalam stadion juga berdampak pada keuntungan yang akan didapatkan oleh klub yang bertanding dengan kehadiran penonton tersebut. Sebagai contoh, jika harga tiket setiap pertandingan berkisar antara Rp35 hingga Rp75.000 dan disamaratakan menjadi Rp55.000 dengan mengambil median dari kisaran tersebut, maka satu klub sepak bola bisa memperoleh sekitar 58 juta sampai 1,3 miliar rupiah per pertandingan di stadion yang jadi markasnya. Nah, nilai itulah yang tidak akan bisa tercapai jika laga berlangsung tanpa penonton seperti saat ini. Untuk itu, pengurus klub harus cerdas memutar otak agar mampu mendapatkan sumber pendapatan alternatif untuk menggantikannya. Sementara itu pemirsa, jika berbicara mengenai klub sepak bola berskala besar di Indonesia tentu tidak lepas ya dari jumlah kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh klub tersebut. Kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini. Ada 5 klub berkapitalisasi pasar terbesar, yaitu Bali United sekitar 83 miliar rupiah. Kemudian ada Bayangkara FC 80,8 miliar rupiah. Persija Jakarta 75,7 miliar rupiah dan Madura United sebesar 64,5 miliar rupiah serta Persebaya 62,8 miliar rupiah. Jika dilihat dari besarnya nilai kapitalisasi pasar kelima klub besar ini tentu berbeda jauh dengan misalnya Persija Banda Aceh ataupun juga Persija Kediri yang masing-masing hanya bernilai pasar sekitar 19,4 miliar dan 14,7 miliar rupiah. Dengan kata lain,
kondisi keuangan klub lain bisa lebih buruk apalagi yang tidak memiliki basis pendukung besar. Dalam hal ini manajemen Persik Kediri mengakui bahwa kondisi keuangan klubnya sangat sulit. Untuk itu, subsidi dari PT Liga Indonesia Baru yang selama pandemi menjadi andalan banyak klub tidak cukup untuk menutup beban keuangan. Untuk itu, manajemen Persik pun mengusulkan keringanan lain, seperti izin menegosiasi kontrak pemain dan pelatih, dan berbicara mengenai kinerja keuangan klub sepak bola Indonesia. Tentu tidak lengkap pemirsa jika tidak menyebut salah satu klub besar Indonesia yang juga sudah tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia, yakni Bali United yang dikelola oleh PT Bali Bintang Sejahtera Tbk dengan kode saham BOLA. Kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita lihat dari segi kinerja keuangan PT Bali Bintang Sejahtera kuartal 1 2020 versus kuartal 1 tahun ini. Pendapatan di tahun 2020 sebesar 41,89 miliar. Kemudian di 2021 18,89 miliar. Laba untuk entitas induk sekitar 6,98 miliar, naik di kuartal 1 2021 fantastis 48,12 miliar rupiah, dan liabilitas sekitar 79,22 miliar di 2020 dan meningkat ke 85,15 miliar rupiah di tahun 2021. Penurunan pendapatan yang dialami oleh Bali Bintang Sejahtera atau Bali United ini seperti kita semua ketahui tentunya diakibatkan terutama oleh terhentinya kompetisi Liga 1 sejak Maret tahun lalu, di mana pendapatan dari kompetisi sepak bola menjadi salah satu tulang punggung pendapatan perseroan. Dan jika ditarik dalam skala yang lebih luas, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memperkirakan kerugian ekonomi dari terhentinya kompetisi sepak bola di dalam negeri mencapai 2,7 triliun sampai 3 triliun rupiah dalam 1 tahun. Angka yang besar bukan? Dan menurut LPM UI, dampak ekonomi ini menjadi besar tentunya karena sepak bola sudah menjadi industri dan menggerakkan kesempatan kerja hingga 24.000 orang. Kita tentu berharap kompetisi yang akan segera bergulir pada bulan Juli mendatang ini menjadi angin segar bagi persepakbolaan Indonesia, meskipun di sisi lain masih memberikan pekerjaan rumah bagi pengelola klub untuk dapat menjaga keberlangsungan hidup bagi klubnya yang mengikuti kompetisi dengan mencari sumber-sumber pendapatan alternatif di luar pemasukan yang berasal dari tiket penonton.